Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada HP Samsung J6 Plus dengan kasus LCD minta ganti. Seperti ini penampakannya, ada garis putih, kemudian di pojok kanan bawah itu ada tompel hitam. Baik, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita blower dulu pinggiran LCD untuk memudahkan pelepasan LCD. Seperti biasa, ukuran blower panasnya 3, udaranya 3, atau menyesuaikan dengan blowernya masing-masing. Dicari celahnya ya, dengan alat setipis mungkin. Ini saya menggunakan lapisan bekas tempered glass yang full ya. Itu ada lapisan seperti ini. Saya coba dari berbagai arah, tidak tembus. Mau nggak mau harus menggunakan alat yang lebih tipis dan lebih kaku. Bisa menggunakan silet, namun di sini saya menggunakan kaleng bekas lapisan LCD ya. Nah, ini hanya untuk membantu mencari celah saja. Ketika ketemu celah, mudah ya, tinggal meneruskan saja. Apalagi sudah dipanaskan lemnya. Untuk tipe ini, mengganti LCD itu cukup melepas LCD. Jadi menurut saya ini paling mudah, karena tanpa harus bongkar mesin dan lain-lain. Namun ketika ada kerusakan di mesin sekecil apapun, maka ini sangat beresiko, harus melepas LCD. Jadi ngeri-ngeri sedap ya. Kecuali baterai, untuk penggantian baterai mungkin bisa saja lewat belakang. Oke, LCD-nya sudah terlepas ya. Nah, soketnya itu ada di sini. Di sini kelihatan bercak seperti bekas air ya. Baik, kita matikan dulu. Di sini ada pengunci soket LCD. Tinggal congkel saja ya. Di sini terlihat baut itu ada di balik LCD. Makanya harus melepas LCD ketika bongkar mesin. Namun untuk baterai itu bisa lewat belakang dengan cara melepas lem penutup belakang. Kemudian harus sedikit memaksa melepaskan lem yang ada di baterai. LCD sudah ada, tinggal kita tes terlebih dahulu. Ini saya dapat yang kualitas super ya. Adapun harga tipe ini LCD-nya sekarang sudah jauh menurun. Saya beli ini biasa di toko langganan ya. Saya nggak pernah beli LCD di toko online karena saya tidak mau ambil resiko ya, kecuali memang terpaksa. Dan banyak dari teman-teman yang bertanya minta linknya. Diusahakan cari dulu toko spare part yang terdekat ya. Kalau tidak ada baru belanja di online. Cari yang ratingnya bagus, ulasannya banyak yang bagusnya, kemudian banyak penjualannya, dan kita harus yakin, intinya di situ. Karena namanya barang ya, untung-untungan ya. Kadang-kadang yang offline pun tidak menjamin. Kadang sudah dites di tempat pun, setelah dibawa pulang itu bisa gagal ya ketika kena apesnya. Namun itu jarang sekali ya. Baik, LCD sudah oke. Sudah kita tes.
Maka selanjutnya kita langsung lem. Nah, di sini ada perekat di fleksibelnya, kita tempelkan biar lebih rapat dan nanti hasilnya maksimal. Ini ada segel, jangan lupa kita buang supaya tidak mengganggu saat pengeleman. Bagi teman-teman pemula, jangan ragu untuk mencoba sendiri ya. Apalagi untuk tipe ini sangat mudah sekali, karena ini bisa menghemat sangat banyak ya. Kita bisa menghemat setengahnya dari biaya servis ke counter, minimal itu ya. Saya juga awalnya praktek HP sendiri ya. Setelah bisa, lama-lama HP keluarga, HP teman, tetangga. Karena sering ya, pada akhirnya saya berani buka counter. Ini sedikit sharing aja ya. Bisa karena biasa. Di sini kita harus bersihkan lapisan bekas lem bawaan ya, biar hasilnya lebih rapat dan maksimal, bisa presisi ya. Hati-hati untuk di bagian ini. Di sini ada area sensor kamera, jangan kecongkel ya. Kemudian terakhir saya gunakan sikat. Nah, di sini lem yang saya gunakan T8000 yang bening. Kalau yang hitam itu T7000. Kalau bisa pakai yang hitam ya, yang T7000 itu saya rekomendasikan, karena kan warnanya hitam, maka sesuai. Di sini lem secukupnya, area yang aman. Yang penting semua pinggir itu rapat atau nyambung lemnya ya. Dan ini lebih lebar untuk bezel atau sisi premnya, jadi lebih mudah dalam pengeleman. Kita tutup kembali. Untuk penguncinya tinggal ditekan saja. Dilihat kiri kanan atas bawah. Saya biasa bawah terlebih dahulu dipresisikan, baru atas menyesuaikan ya. Sambil ditekan sisinya, lalu saya ikat dengan karet. Ini proses pengeringan supaya hasilnya maksimal. Ditunggu sampai kurang lebih 1 jam ya, lebih lama lebih bagus. Untuk karet secukupnya saja. Saya biasanya 5 karet ya minimal. Untuk tengahnya disesuaikan, 3 juga cukup. Sambil kita nyalakan untuk memastikan kalau LCD ini aman ya setelah pengeleman. Dan sepertinya aman. Baik, terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.